Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda. Buat jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema rezeki mulai sempit, amalkan ini. Wah Masya Allah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi kembali sebuah video tayangan tentang dibonceng naik motor oleh kakaknya. Gadis ini disindir oleh bapak julid. Bapak julid. Nih dia nih, coba kita lihat. Ayah wae. Bapaknya lagi ngapain sih ngurusin orang, ngurusin diri sendiri aja lah. Iya nih Masya Allah. Kayaknya bapak-bapak itu saya deh. Ya, tapi gini nih ya, Abi izin ya Abi ya. Sekarang nih kalau kita ngumpul sama teman-teman nih, ibu-ibu apalagi nih ya, datang ketemu sama teman-teman, kerjanya gosip aja pasti. Enggak, masa? Iya apa iya? Yang nggak ngaku berarti dia bohong hari ini. Kadang-kadang suka ngejelekin orang ini, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Apakah jangan-jangan ini nih ngomongin orang ini jadi salah satu yang membuat rezeki kita jadi nggak lancar. Nah terus kalau udah kejadian, apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan rezeki biar lancar lagi, Bi? Mohon izin penjelasannya Fadol, Bi. Tepuk tangan Ustaz Abi Maki. Ustaz Maulana izin Ustaz Syam. Ya, bismillah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah kita hadir di sini, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin, Amin, ya rabbal alamin. Subhanallah, sebelum kita lihat apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita pernah berghibah, iya, ataupun membicarakan orang lain. Ingat, ghibah ini adalah salah satu dosa yang sangat menjauhkan kita daripada rizki. Kenapa demikian? Cek baik-baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Secara keseluruhan, yang namanya maksiat, yang namanya dosa, itu akan menghilangkan kenikmatan. Bukankah rizki bagian daripada kenikmatan? Dan kenikmatan yang terbesar itu adalah jannah ataupun sorga. Dan bukankah Adam alaihissalam dikeluarkan dari sorga itu karena memakan buah khuldi dengan hanya satu gigitan saja, satu lukmah keluar dari sorga. Ingat, jangan pernah merasa nyaman, merasa nikmat dengan dosa yang dimiliki. Siap-siap, setiap kita berani melakukan dosa berarti akan hilang kenikmatan, akan hilang rizki. Ini gambarannya. Apa yang membuat Adam keluar dari sorga? Jawabannya adalah memakan buah khuldi, maka keluarlah dari sorga. Bukankah ghibah ini juga memakan sesuatu yang haram? Lebih dahsyat lagi daripada buah khuldi. Apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang berghibah itu seperti memakan, tapi makannya bukan makan buah khuldi, tapi memakan apa? Memakan jasad daripada manusia yang telah wafat. Lebih dahsyat lagi. Kalaulah seandainya makan buah khuldi saja yang haram bisa keluar dari sorga, memakan saudaranya sendiri, jasad saudaranya sendiri, itu lebih dahsyat lagi. Belum masuk sorga sudah ghibah. Apa yang akan diharapkan masuk sorga? Yang sudah di sorga saja makan buah haram keluar. Na'udzubillah, yang sekarang di dunia bukan hanya khuldi yang dimakan. Ini berat sekali. Jangan menganggap enteng tentang masalah ghibah ini. Berat sekali. Maka mustahil orang selalu ghibah bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika akhir hayatnya. Mustahil orang yang berghibah, perkataan para ulama, bisa menjawab man rabbuka man nabiyuka dan segala macamnya. Dan punten orang yang berghibah semakin seret rizkinya. Iya, kenapa? Itu berat. Lalu dengan mengatakan apa yang harus dilakukan kalau sudah terjadi seperti ini? Lihat apa yang dilakukan. Siapapun yang pernah kita ghibahkan, siapapun yang pernah kita bicarakan di tempat itu, di majelis itu, maka perbaiki namanya di tempat itu. Perbaiki. Oh tidak, ternyata fulan itu baik, ternyata fulan ini. Kenapa? Untuk memperbaikinya. Daripada sorga tidak didapatkan, bagaimana rizki di dunia didapatkan? Sorga saja sudah menjauh daripada orang yang selalu ghibah. Na'udzubillah. Iya. Lalu apa yang dilakukan lagi? Perbaiki nama orang yang pernah dighibahkan. Di mana? Di majelis yang sama. Lalu apa? Doakan orang yang pernah kita ghibahi. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan fulan ini. Dan apabila tidak membahayakan untuk minta maaf, minta maaf. Iya. Jangan sampai, aduh, saya terlalu besar nih, kayaknya kalau saya minta maaf, kayaknya dia akan terluka dan akan tahu semuanya. Itu silahkan pendam. Iya. Tapi tetap
perbaikan namanya, doa untuknya selalu diungkapkan. Ini gambarannya, iya. Lalu setelah itu apa? Bukan hanya sekedar mendoakannya, tapi bertingkah laku baik kepada orang yang pernah dikhibahinya. Jangan putus silaturahimnya, baiki, ataupun selalu dekat, selalu menjadi temannya, menjadi sahabatnya. Demikian adanya. Karena apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berat daripada ghibah yang ada di dalam jiwa ini akan mempersempit daripada ruang lingkup kita, wabil khusus tentang masalah rizki yang Allah berikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah hal yang kita anggap enteng, tapi ternyata sangat berat dalam kehidupan, tapi sangat mudah sekali untuk terucap. Waduh. Kadang-kadang Mas Iya. Randi, kalau lagi Iya. gibah saya nggak dengerin biar, tapi ya kan begitu, iya sih, sama Iya. itu. Komentar, iya sih, itu sama. Iya. Siapa sih? Makasih banyak. Jadi orang baik Ustaz Maulana boleh duduk? Iya. Kita jangan ngegibah dulu ya. Iya. Iya. Makasih banyak tepuk tangan Ustaz Abi Maki. Jadi tahannya Bu. Tahan. Jangan sampai keluar tuh. Nabi Adam aja keluar gara-gara buah khuldi, ini lebih parah lagi katanya. Kita lanjut lagi buat jamaah Islami Dinda yang ada di rumah. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita, mewakili jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo, mana yang mau nanya? Oh, ini dulu. Yang serius dulu deh. Pokoknya kita kasih kesempatan. Izin Ibu. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oyok Runaya dari Majelis Taklim Baitul Taibin, Daerah? Pandeglang, Pandeglang. Pandeglang, tepuk tangan dong. Masya Allah. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Begini Pak Ustadz, ada orang yang bersodakoh atau beramal itu suka hitung-hitungan. Oh gitu. Apakah orang tersebut rizkinya akan sempit? Oh. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya assalamualaikum berarti Bu ya. Iya. Wassalamualaikum. Iya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat Ibu Oyo. Dia yang tamu, dia yang wassalamualaikum. Iya, salam. Ustadz mana? Mau izin dijawab. Iya. Jangan lupa assalamualaikum dulu, tamunya udah wassalamualaikum. Izin Nabi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada semuanya. Jikalau rezeki kita sempit, maka luaskan dengan sedekah. Bagaimana mungkin rezeki kita lancar kalau kita hitung-hitungan? Allah saja memberikan kita rezeki tidak hitung-hitungan. Rahmani Rahim, kasih sayang, 1, 2, 3, kasih sayang, semua dikasih, semua dikasih, tidak ada hitung-hitungan. Yang sembah Allah dikasih, yang tidak sembah Allah dikasih, yang taat kepada Allah dikasih, yang maaf, yang tidak taat dikasih, semua dikasih. Nah, jikalau ada orang melapangkan rezekinya, maka dilapangkan. Melapangkan sedekah, wa ma anfaqtum min syai' fa yukhlifu, ditambahkan, tidak akan berkurang. Tidak ada orang miskin gara-gara sedekah kepada siapapun. Nih sedekah kepada hewan itu dimudahkan. Ada orang mancing tidak ada umpannya, dapat gak? Pelit, harusnya dikasih. Dipakai jaring, kata Mas Padi, pakai jaring. Itu jaring apa itu? Dibelikan? Ada usaha kan? Tapi kan gak pakai umpan. Jamaah. Yeah. Orang yang bekerja sebenarnya dia lagi bersedekah. Orang yang bersedekah kepada orang, membantu orang, sedekah. Iya. Orang yang menyerukan kepada kebaikan kayak guru-guru kita, Iya, sedekah. sedekah, Masya Orang Allah. yang menjaga Iya. bahaya, sedekah. Sedekah, Masya Allah. Kasih banyak tepuk tangan Ustadz Maulana. Ibu Oyo, makasih pertanyaannya, ini bagus banget. Ayo lagi, kita lanjut lagi. Yang mau nanya lagi, angkat tangannya. Ayo, mana? Di sebelah sini. Ya, boleh Ibu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Haji Iroh dari Majlis Talim Baitul Taibin, Panimbang, Pandeglang, Banten. Wih, tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Tanya Iya. dong Ustadz, Iya Bu Haji. benarkah rezeki itu sempit karena kita sendiri yang terlalu boros, sombong, ria? Bagaimana solusinya untuk memperbaiki rezeki kita itu? Hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ibu ini tidak bertanya, tapi memerintah. Abi punten dijawab Bi, Fatul Bi. Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam. Terima kasih Mas Fadli. Masya Allah, jazakillah khair. Masya Allah. Mewakili daripada kita semua pertanyaannya ini dengan mengatakan rizki kita ini terasa seret itu mungkin nggak ya? Karena tadi apa, boros gitu ya, atau karena sombong, atau karena ria. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, simpan baik-baik di dalam hati kita. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Allah itu sifat yang paling baik yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam masalah rizki ini adalah ya qanaah. Iya, tapi ingat, simpan dalam pikiran kita benar, apabila ada sesuatu dalam hati kita ini foya-foya atau boros. Orang boros itu biasanya, orang boros itu karena apa coba? Karena ingin apa? Foya-foya, ingin dipuji orang. Jadi orang yang boros sama orang yang ingin dipuji itu dekat sekali, ataupun mengikuti hawa nafsunya. Berapapun rizki Anda, kalau Anda mengikuti hawa nafsu pasti tidak akan pernah cukup. Tapi berapapun rizki Anda, apabila Anda membelinya hanya untuk keperluan, insya Allah cukup. Sekarang mau nggak ganti handphone tiap bulan misalnya? Mau, iya. Tapi perlu apa enggak? Mau nggak? Iya, itulah gambarnya. Oh, pokoknya saya pengen ini punya rumah yang besarnya sekian, sekian, sekian. Tapi perlu apa enggak? Saya pengen punya mobil begini-begini. Perlu apa tidak? Sampai Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada kita dengan mengatakan, jadi ada seorang sahabat tiba-tiba lari. Umar bin Khattab bertanya, mau kemana? Saya mau beli daging. Kenapa? Saya pengen daging. Oh, beli daging. Tidak lama lagi sorenya lari lagi. Mau kemana kamu? Saya mau beli anggur. Kenapa? Karena saya mau anggur. Tangkap oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab mengatakan, akullama ishtahaita ishtarait? Apakah setiap yang engkau inginkan harus dibeli? Apakah setiap yang engkau bayangkan harus dibeli? Kalau seperti ini adalah mengikuti hawa nafsu, dan berapapun tabungan yang dia miliki akan sirna, akan hilang karena mengikuti hawa nafsu. Dan terkadang hawa nafsu ini dibidik ataupun dicengkram karena ingin mendapatkan pujian oleh orang lain. Lihat, saya punya mobil, lihat saya punya kendaraan, saya lihat punya motor, lihat pakaian saya, lihat handphone saya. Kenapa? Karena ingin dipuji. Maka dia hakikatnya orang yang gila puji itu adalah pemborosan. Ini gambarannya. Simpan baik-baik. Maka dalam Al-Quran kata-kata yang terindah yang tiap hari kita baca apa? Surah pertama di ayat kedua suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang sempurna milik Allah. Para ulama mengatakan ayat ini untuk menjadikan kalau kita tidak boros. Kenapa? Boros ingin dipuji. Serahkan semua kepada Allah. Tidak ada yang pantas untuk dipuji kecuali hanya Allah. Allah sang pemilik segala sesuatu. Maka serahkan puji kepada Allah. Kita tidak berhak untuk dipuji. Apa yang akan didapatkan? Yang akan didapatkan, Masya Allah, kita akan bisa menekan daripada pemborosan ini. Boros, sombong, ini adalah kaitan yang sangat erat sekali. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Keluarkanlah, bergeraklah untuk keinginan kita, bukan. Tapi apa? Bergeraklah, membelilah untuk apa yang dikatakan, yakni adalah keperluan kita. Insya Allah, kalau di hadapan kita perlu atau tidak segala sesuatu, maka kita pun rizkinya lancar. Jangan sampai masuk seberapa, keluar seberapa, itulah yang membuat kita menjadi rizki seret gara-gara kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Abi. Tepuk tangan buat Abi. Makasih banyak Bu Haji ya. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nauzubillah min zalik. Jadi beli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya Bu ya. Makasih banyak. Ini Masya Allah, kita lanjut lagi satu lagi yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mau bertanya lagi? Oh, yang di atas. Iya, boleh. Satu-satu digantian Ibu ya, sebelah sana nanti ya. Iya, mohon izin Bu, maaf punten. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna. Iya, Ibu siapa, Bu? Ibu Ratna. Ibu Ratna. Dari Panimbang, dari Majelis Taklim Baitul Taibin. Iya, Ibu, mic-nya di depan mulut, Bu. Kalau di samping sakanya obor. Iya, Bu ya, di depan mulut, Ibu ya. Saya bertanya, Iya. bagaimana hukumnya para suami pelit terhadap istrinya, Oke. terhadap anaknya, Iya. memberikan resiko per hari hanya 50.000. Itu suami ibu. Terus, Bu. Enggak ada. Itu pertanyaan doang Iya, ibu ya. Iya, Bu Ratna, lanjut Bu Ratna. Hanya memberikan uang 50.000. Terus? Itu pun hanya setiap hari dibilang istrinya itu boros. Waduh. Terus itu aja udah. Itu aja. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi saha, Bu. Abi Maulana. Bukan, abinya di rumah. Biar di rumah Coba ya. ada. Iya, Soalnya kan nonton. Lagi nonton. Makasih banyak Ibu Ratna. Ibu Ratna ada kerudungnya B, artinya dia orang baik. Iya, B. Ustaz saya mau di sini jawab. Silakan, Bu. Itu pinjaman. Kan Ratna Iya. Tapi guru-guru kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 232. Mohon maaf tadi kami sebutkan 262, ternyata ayat 232 tentang bagaimana rezeki itu, nafkah itu wajib terhadap seorang istri. Bahkan nafkah kepada istri melebihi nafkah kepada yang lainnya. Nafkah kepada anak ada batas waktunya. Sampai anak itu sudah bisa cari sendiri, sudah selesai. Anak itu sudah menikah, sudah selesai. Nafkah kepada orang tua juga ada syaratnya. Kalau anak berlebihan, orang tua membutuhkan, wajib anak menafkahi orang tua. Kepada anak yatim ada batas waktunya juga. Nafkah kepada yang lain ada batas waktunya. Tapi nafkah kepada istri tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya, tidak ada batas kekayaannya. Misal sang istri jauh lebih kaya daripada suaminya, tetap ada nafkah kepada istri. Syaratnya cuma satu, kalau dia sah sebagai istri, maka wajib nafkah baginya. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, tidak boleh seorang suami pelit kepada istrinya. Bahkan ada sebuah kisah, seorang sahabiah, seorang sahabat wanita datang kepada Nabi SAW melaporkan Abu Sufyan sebagai suaminya yang pelit. Lalu Nabi SAW mengizinkannya untuk mengambil sekedar kebutuhan. Rezeki itu mesti kita kenali apa yang kita butuhkan, Ibu. Ibu juga tadi sudah menyebutkan kalau sudah ada 50.000 sebenarnya, kalau kebutuhan Ibu 30.000 cukup itu. Cukup. Iya. Tapi abis nonton ini ya kan suaminya ngasih dari 50.000 jadi 500.000 sehari. Insya Allah. Dan penghasilan Nambah suaminya nol. juga nambah. Amin. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Makasih banyak Ibu Ratna. Nah, saya mau ingetin lagi nih buat jamaah Islami Tindak di seluruh Indonesia yang ditunggu-tunggu datang kembali. Saksikan acara Akbar tahun ini, ulang tahun Transmedia
22 Power Up. Wah, yang akan dimeriahkan oleh Raisya, Rizky Febian, ada Judika, Tiara Andini, Wali, dan masih banyak lagi, serta penampilan spesial dari Super Junior LSS. Wah, kapan acaranya? Tanggal 15 Desember 2023 hari Jumat, live di Amphitheater Trans Studio Cibubur. Nah, buruan dapetin harga tiketnya ya dari harga Rp500.000. Di mana? Di www.transentertainment.com. Dan jangan sampai kehabisan. Jamaah yang di rumah, kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah.